Halo semuanya, selamat datang lagi di Romo Soleomi channel YouTube. Pada hari kelima ini kami akan pergi ke Pulau Kelor untuk melihat pemandangan yang ada di sana. Dan inilah pemandangan secara singkatnya. Setelah itu kami pergi untuk melihat Kalong yang baru keluar dari Pulau Kalong. Selamat menyaksikan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kalau pada hari 1 dan keempat adalah wisata daratan, sekarang kami mulai menikmati wisata lautan atau air. Pada hari kelima ini kami pergi menggunakan sekoci, ini sekoci kami, untuk menuju ke kapal yang akan kami tumpangi beberapa hari ke depan. Pada hari ini khususnya kami akan pergi ke Pantai Kelor dan juga melihat Kalong keluar dari sarangnya dan kemudian bermalam. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan kami. Inilah kapal yang akan kami tumpangi. Kapalnya sangat menarik, kemudian juga sangat keren sekali untuk tamu, untuk kita menginap. Dan ini ada yang bagian masaknya, ini sangat enak sekali masakannya abang-abang di sana. Ini situasi dalam kapal. Ini ada ruang tengah tempat kami semua ngumpul bersantai. Semua di kapal ini ada 5 kamar, 4 kamar besar-besar dan 1 kamar kecil, tetapi ada banyak dipannya. Ini kamar yang saya diami, karena saya sendiri maka saya di kamar yang kecil tetapi di banyak dipannya. Ya, meskipun begitu lebih enak tidur di luar menikmati angin. Nah, ini pemandangan di luar kapal. Mari kita lihat sebentar. Ini seperti teras kapal dan di luar situ ada meja yang bisa kita gunakan untuk mengobrol atau untuk makan. Di sini ada juga bathtub. Kalau kita mau berendam air, ini air tawar ya, bukan air laut. Khususnya untuk mencuci atau membersihkan diri kita setelah berenang dari laut. Ini ke tingkat 2-nya. Di sana ada 2 tempat untuk bersantai sambil menikmati pemandangan yang ada. Kemudian di sebelah untuk bersantai itu ada kamar cukup besar. Ini bisa 3 orang atau 4 orang. Ini kamarnya. Nah, sangat besar kan? Yuk, sekarang kita lihat ke bagian belakang kapal. Di belakang kapal ada apa sih? Nah, di situ ada sekoci yang kami tumpangi tadi. Sekoci itu akan kami gunakan kemana-mana karena kapal tidak bisa sampai terlalu ke tepi. Baik, sekarang kita memulai review pemandangan yang dilalui. Oh ya, sekedar catatan ya, nanti saya akan mereview semua pemandangan yang kami lewati dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama, karena dengan jarak waktu yang sudah beberapa lama, pemandangan sudah berubah dan keindahan juga berubah juga. Tetap indah tetapi berubah. Nah, ini pemandangan yang ada untuk saat ini. Ini baru saja kami naik kapal dan menuju ke tempat yang akan kami kunjungi. Ada banyak orang lain menggunakan kapal, tetapi ada juga yang menggunakan perahu atau speedboat seperti yang kita lihat ini. Intinya semua pemandangan nanti akan saya tag dan saya scroll seperti ini untuk kita lihat dan untuk kita nikmati. Tetapi jangan sampai di situ ya, para netizen. Mari kita melihat siapa sih yang menciptakan semua itu. Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, sehingga membuat kita terpana. Setelah ini kita akan pergi ke Kelor. Sebelum kita pergi ke Pantai Kelor, kita isi amunisi dulu dengan makan siang. Nah, setelah makan siang, kami pergi ke Pulau Kelor. Itu pulaunya. Pulaunya sangat kecil, tetapi menarik. Sekarang kami sudah sampai di Pulau Kelor. Kami diantar menggunakan sekoci. Sangat menarik. Pulaunya, pasirnya putih. Ini pulaunya. Kemudian ini dermaganya, tempat kita naik. Pemandangan di sekitar bawah
Pulau Kelor ini juga sangat menarik. Ini ada tulisan Welcome to Kelor Island. Nah, ini ada banyak sekali sebelum kami orang yang pergi ke sana. Ada tidak hanya orang lokal tetapi juga internasional juga. Bedanya kalau kami sebelum mandi kami pergi ke Pulau Kelor ini, tetapi mereka kebanyakan yang dari luar, mereka mandi dulu baru ke pulau ini. Oh ya, ini airnya sangat jernih sekali, seperti transparan, seperti kaca. Nah, maaf ini tidak saya sensor-sensor ya. Haha. Ya, baik. Kita akan turun untuk melihat apa sih yang ada di toko-toko itu, apa sih yang mereka jual. Ini toko-toko yang ada di kaki atau di bawah Pulau Kelor. Masih kelihatan sepi, tetapi sebenarnya banyak karena tidak serentak kita berkunjung ke sini. Ada banyak lagi. Ada pernak-pernik, aksesoris, ada bentuknya komodo, ada bentuknya permata yang dari kerang, dan juga kain khas NTT, ada juga kelapa, karena ini sangat membantu bagi orang yang akan mendaki ke atas. Mereka bisa minum dulu atau setelah mendaki kemudian pulang minum. Ini sangat menarik dan nikmat sekali. Ya, inilah toko yang ada di bawah Pulau Kelor sebelum kita mendaki ke atas. Ada banyak sekali yang dijual di sana. Tetapi semuanya sifatnya adalah sifat kebudayaan atau yang menunjukkan ciri khas dari NTT. Sekarang kita akan mendaki. Pendakiannya seperti ini, cukup terjal dan cukup curam juga. Kalau Anda tidak cukup keberanian untuk mendaki ini, ya jangan dicoba deh. Boleh coba daripada langsung menyerah. Kalau merasa tidak berani atau tidak sanggup, bisa turun lagi. Ini seperti ini. Kami berjuang keras untuk mendaki medan seperti ini. Dan cukup menarik, cukup lucu juga. Terhibur juga dengan teman-teman, ada yang merayap juga, ada yang capek juga, ada yang seperti pengen menangis, tetapi kita mencoba untuk menghibur. Haha. Ya baik, ini baru setengah, hampir setengah kita mendaki. Medannya seperti ini. Nanti di tengah ini akan saya review juga pemandangannya. Medannya masih seperti tanah ini. Nah, dari sini akan saya review. Ini pemandangannya baru setengah kita naiknya. Kita dapat melihat daratan-daratan yang ada di depan, di belakang, di samping, kiri, kanan Pulau Kelor. Seperti inilah pemandangannya. Kemudian setelah dari sini kita akan lanjut lagi makin ke atas, makin ke atas. Nah, ini review untuk kedua dari atas. Ini belum ke atas ya. Nah, begini pemandangannya. Cukup menarik, bukan? Hanya kita masih kelindung sama pohon-pohon. Itu yang warna biru, air yang warna biru itu menunjukkan airnya sangat dalam. Sedangkan yang masih warna hijau-hijau itu airnya dangkal, artinya masih kelihatan dasarnya. Nah, inilah dia. Kita mulai sampai ke puncak, tapi ini belum puncak. Kita masih akan naik lagi. Ya. Sekarang kita akan naik untuk mereview pemandangan dari sana. Seperti apa sih pemandangan dari puncak Pulau Kelor? Nah, ini penting bagi Anda kalau ke sini tetapi tidak mampu mendaki sampai ke puncak. Inilah akan saya perlihatkan secara singkat keadaan atau pemandangan kalau kita melihat dari puncak. Ya, ini dia. Ini sudah pemandangan kalau kita lihat dari puncak Pulau Kelor. Menarik bukan? Seperti ada pulau-pulau yang lain juga di sana, tetapi yang di sana juga jarang
katanya jarang dikunjungi juga. Kemudian ada juga di sana itu ada daratan, ada banyak kapal, itu kapal-kapal orang yang juga ke sini juga. Mereka ke sini juga pakai sekoci. Sangat menarik. Kemudian setelah itu kita turun. Turunnya ya agak curam. Harus hati-hati kalau enggak kita bisa menggelinding seperti bola langsung ke laut. Pemandangannya sangat menarik. Setelah itu kami pergi menuju ke Pulau Padar. Tetapi sebelumnya kami mampir dulu dekat Pulau Kalong. Untuk apa? Untuk melihat kalong keluar dari sarangnya. Kata mereka sangat menarik. Seperti apa sih? Atau seberapa banyak sih kalong yang perlu kita lihat? Karena yang menunggu ini tidak hanya kami ya. Ada banyak kapal-kapal lain yang menunggu. Sepertinya orang-orang suka sekali melihat kalong keluar dari sarangnya, kemudian terbang menuju ke pulau yang lain atau mencari makan karena pada malam hari. Selain itu kita juga bisa menikmati sunset sambil menunggu kalong keluar. Sunset di sini sangat menarik, sangat bagus. Anda akan terpana kalau secara langsung melihat ini. Ini saya review beberapa kali dengan dimensi yang agak sedikit berbeda. Nah, ini kalau kelihatan dari jauh. Tetap menarik juga, hanya beda menariknya. Yang kita tunggu-tunggu hampir tiba, hampir sampai, hampir datang, yaitu datangnya para kalong. Inilah dia kalong-kalong keluar dari sarang mereka. Ada banyak sekali dan sangat indah sekali. Rombongan ini sepertinya beribu-ribu. Dan kalongnya sangat besar. Memang dilihat dari kejauhan sepertinya kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Mari kita nikmati. Kita lihat kalong yang terbang melintasi kita sejauh mata kita memandang ke atas. Kegiatan kami pada hari ini ditutup dengan perayaan Ekaristi di kapal. Nah, selanjutnya guys, saya akan memposting video kami di Pulau Komodo dan Padar. Dah, see you guys.